Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saputra Dedi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya. Amin. Anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama dengan Bapak pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang sholih, dengan kompetensi dasar 3.5 memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, untuk materinya bisa kalian lihat pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada halaman 22 sampai dengan halaman 23. Tetapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pada materi yang pertama, yaitu jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, pernahkah kalian ditanya oleh ayah atau ibu kalian tentang cita-cita kalian? Mungkin ada sebagian dari kalian yang bercita-cita ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi insinyur, ada yang ingin menjadi pilot dan lain-lain sebagainya. Boleh anak-anak, dan itu adalah cita-cita yang mulia. Tetapi alangkah baiknya jika kalian nanti telah berhasil menggapai cita-cita, kalian harus ingat selalu berakhlaklah yang mulia, dan meskipun kalian menjadi dokter, jadilah dokter yang sholih, insinyur yang sholih, atau pilot yang sholih, dan lain-lain sebagainya. Juga Bapak hendak bertanya kepada kalian, apakah kamu ingin disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya iya kan? Kita pasti mempunyai keinginan supaya selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita dicintai Allah? Caranya adalah kita harus memiliki sifat jujur. Lalu kita harus jujur kepada siapa saja. Nah, di materi selanjutnya, marilah kita mengenal, memahami 3 sifat jujur. Mari kita ikuti bersama-sama. Nah, anak-anak sekalian, pembagian jujur itu ada 3. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang berperilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kapanpun maupun dimanapun dia berada. Kalian sudah tahu contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah kita rajin melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, maupun
berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan yang dibenci atau yang kita kenal dengan perbuatan musyrik. Kemudian kedua adalah jujur kepada diri kita sendiri atau jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya ialah kita selalu berbuat sesuatu yang akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti apa, anak-anak? Contohnya adalah ketika kita ulangan di sekolah, kita tidak mencontek, kita tidak meniru jawaban teman kita, atau kita tidak berbuat curang. Karena kalau kita berbuat curang akan membawa keburukan kepada diri kita sendiri, sehingga Bapak Ibu guru akan marah kepada kita. Kemudian Allah akan membenci kita, dan lagi ulangan harian kita tidak bisa lulus. Nah, yang ketiga adalah jujur kepada orang lain, termasuk kepada orang tua, kepada adik, kakak, ada masyarakat, ada tetangga. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kita selalu menepati perkataan atau janji yang telah kita ucapkan. Contohnya adalah menepati janji kepada orang tua. Ketika kita diminta bantuan orang tua untuk membeli garam misalnya, atau membeli gula misalnya, maka uang kembaliannya harus kita serahkan kepada ayah atau ibu kita. Tidak boleh kita berbuat curang. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti pada pelajaran ini? Kalau sudah, Bapak berikan tugas individu kepada kalian. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita tidak mau menepati janji? Soal yang kedua, bolehkah kita berbohong kepada orang tua? Mengapa? Dan soal yang terakhir, apa akibat jika kita tidak jujur pada saat ulangan? Nah, untuk jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian bisa diberikan kepada Bapak atau Ibu guru untuk diberikan nilai dan dikoreksi. Nah sekalian, kini tibalah kita di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang lain, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada kalian pada pagi hari ini memberikan manfaat dan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Marilah pelajaran kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, belajar yang rajin, belajar yang giat, dan salam untuk kedua orang tua. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bagi yang suka dengan channel saya, silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng kalian. Terima kasih.